Hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinub. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan rekap film animasi seru berjudul Thunder the House Magic, menceritakan seekor kucing oranye yang sangat barbar namun hidupnya yang tragis. Dia hidup bersama kakek tua setelah dibuang oleh majikannya. Nah, gimana keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan seekor kucing oranye yang ditinggalkan di jalanan oleh majikannya. Sampai pada akhirnya dia ini terjatuh di dekat kursi pinggir jalan. Kucing oranye ini terlihat sangat sedih. Di sana dia bertemu dengan seekor anjing kecil. Awalnya dia ini ingin ikut anjing kecil itu, namun anjing itu menolaknya. Tak lama setelah itu dia melihat kucing hitam masuk ke sebuah perumahan besar. Ia pun berusaha mengikutinya. Namun di sana dia bertemu dengan anjing penjaga rumah. Alhasil kucing oranye ini dikejarnya. Tak tahu kenapa, ketika mereka sampai di depan rumah tua, anjing ini berhenti mengejar kucing oranye. Di sana dia malah kabur. Sementara si kucing oranye ini dia malah berusaha masuk ke rumah itu. Karena pintu rumahnya tidak bisa dibuka, alhasil kucing oranye ini naik pohon untuk masuk lewat jendela atas. Di rumah itu terlihat sangat berantakan dan di sana dipenuhi dengan barang-barang pesulap. Sampai akhirnya kucing oranye ini bertemu dengan seekor tikus putih bernama Maggie. Karena takut, Maggie ini pun langsung lari. Setelah itu, kucing oranye kembali bertemu dengan seekor kelinci bernama Jack. Jack ini mengira kucing oranye akan memangsa Maggie, padahal dia hanya mencari tempat untuk tinggal. Akhirnya, Jack ini mengusir kucing oranye itu dari rumah tersebut. Malam itu hujan sangat deras. Kucing oranye terjatuh ke ruang bawah tanah rumah tua itu. Dan ternyata di sana dia melihat seorang kakek yang bernama Lauren sedang bersama kelinci dan tikus putih yang mengusirnya tadi. Kucing oranye ini menyelinap masuk. Dan ternyata kakek tua itu seorang pesulap hebat. Great success all over Europe and Asia. I'm standing between you and a Tiba-tiba rumah kakek Lawrence ini kedatangan tamu. Hewan dan barang-barang kakek pun bersembunyi. Ternyata itu adalah keponakan kakek bernama Daniel yang bekerja sebagai agen properti. Di sana dia meminta kakek untuk menjualkan rumahnya karena ada kliennya yang mencari rumah tua seperti itu. Tapi di sana kakek Lawrence ini tidak memperbolehkannya karena rumah itu adalah sejarah keluarganya. Lagi pula di rumah itu banyak barang-barang kesayangan kakek. Namun Daniel ini mengatakan jika dia akan membawa kakek Lawrence tinggal di panti jompo. How about a nice retirement home? Retire? That's for all. Sementara kembali ke kucing oranye, dia terlihat oleh Jack dan Maggie. Alhasil dia dikejar kembali. Namun ketika kakek Lawrence melihatnya, ternyata kakek ini menyukai kucing oranye. Bahkan di sana dia memberi nama kucing oranye itu dengan sebutan Thunder. What shall we? Oh, that's it. Jack dan Maggie ini sepertinya tidak menyukai kedatangan Thunder. Di sana Thunder diperkenalkan dengan semua keluarga kakek di rumah itu, termasuk dengan Carlo dan Carla, sepasang merpati putih. Mereka semua menyambut kedatangan Thunder jadi keluarga baru, kecuali Jack dan Maggie. Pada malam harinya, Jack dan Maggie kembali menemui Thunder. Di sana mereka meminta Thunder untuk pergi dari rumah itu, karena mereka tidak memiliki tempat untuk hewan asing seperti Thunder. Alright, here's the deal. Be gone. Family. He even gave me a new name. Oh yeah. Lanjut esok harinya, kakek Lawrence pergi ke pertunjukan sulap. Di sana kakek melakukan sulap di depan anak-anak. Kakek Lawrence membawa Thunder, Maggie, dan Jack di pertunjukan sulap tersebut. Didn't
through. Thunder! Ketika mereka pulang, Jack dan Maggie ini kembali usil. Dia menendang penutup box dan menusuk Thunder dengan sebuah pensil. Karena Thunder tidak bisa diam, alhasil kakek Lawrence ini sulit mengendalikan sepedanya dan Thunder pun terjatuh. Tiba-tiba datang anjing kecil di awal film tadi. Di sana dia mengira jika kakek Lawrence itu dicelakai oleh Thunder, sampai-sampai dia harus masuk ke rumah sakit. Nah, akhirnya di sana anjing kecil ini menemani Thunder untuk mencari kakek Lawrence. Namun ketika melihat rumah tua kakek Lawrence, anjing kecil ini ketakutan karena rumah itu dipercayai mereka sangat angker dan akhirnya dia pergi meninggalkan Thunder. Sementara berpindah ke kakek Lawrence yang sedang terbaring di rumah sakit. Lagi-lagi Daniel datang kembali. Dia membawa brosur semacam panti jompo gitu untuk tempat tinggal baru kakek Lawrence ini. Setelah itu Daniel langsung pergi. Now, try and get some rest. Tak lama kemudian, datang anak-anak bernama Izzy dan Dylan yang menjenguk kakek Lawrence. Nah, karena kakek sedang tidur, mereka berdua ini membuka box sulap itu. Akhirnya, Carla dan Carlo bisa keluar sementara Jack dan Maggie terjebak di dalam box. Setelah suster mengetahui keberadaan mereka. Oh dear, a mouse! Carla dan Carlo pulang ke rumah. Mereka memberitahu kondisi kakek ke teman-temannya. Namun dia juga bilang ada hal yang lebih penting dari itu, di mana Daniel akan datang ke rumah dan merencanakan hal jahat. Nah, akhirnya di sana Thunder dan teman-temannya bersiap menghentikan Daniel. Sementara kembali ke rumah sakit, ternyata Daniel meminta tanda tangan surat kuasa dari kakek Lawrence. Di sana, kakek Lawrence tidak tahu apa isi surat itu. Yang ia tahu hanya surat tagihan listrik. Setelah mendapat tanda tangan dari kakek Lawrence, Daniel ini terlihat sangat senang. Daniel pergi ke rumah kakek dengan membawa box sulapnya. Tiba-tiba datang Audrey, klien wanita yang akan membeli rumah itu. Di sana Thunder dan teman-temannya tidak terima. Mereka mengerjai Audrey dan akhirnya mereka pulang. Sementara Daniel sangat kesal karena kliennya telah pergi. Shall we reschedule then? Jack dan Maggie berhasil keluar dari box itu, namun ketika melihat Thunder masih ada di rumah, dia kembali kesal dan menyalahkan kejadian itu adalah ulah Thunder. Di sana karena mereka tahu jika Daniel itu alergi terhadap kucing, akhirnya Jack ini tidak jadi mengusir Thunder, namun Jack mengurungnya di dalam sangkar. Sorry, my friend. I messed it. Pada esok harinya, Daniel kembali membawa klien yang akan membeli rumah itu. Di sana Nyonya Johnson bersama anjing kecilnya melihat-lihat kondisi rumahnya. Sementara anjing kecilnya yang sangat takut berlarian di dalam rumah itu. Hingga ia bertemu dengan Thunder yang dikurung di dalam sangkar. Karena mereka sudah sering bertemu, akhirnya anjing ini membantu melepaskan Thunder. Kemudian Thunder membawa anjing itu keluar rumah. Namun mereka ini dijebak oleh Daniel. Tapi untung saja Thunder ini masih bisa lolos. Sementara Nyonya Johnson membatalkan pembelian rumahnya. Thunder ini pergi ke rumah sakit. Dia menemui kakek Lawrence. Di sana Thunder ini sedih karena merasa bersalah. Namun kakek bilang jika keadaan itu bukanlah salah Thunder. Akhirnya Thunder ini kembali ke pelukan kakek. Him for what happened. No, it was tough maybe, but not mean. Tiba-tiba datang suster kembali. Untung saja Thunder berhasil kabur. Sementara kembali ke rumah tua, Daniel membawa klien baru yang akan membeli rumah itu. Terlihat sekali kliennya kali ini sangat tertarik dengan rumah tuanya. Tapi Thunder dan teman-temannya tidak tinggal diam. Mereka mengerjai klien Daniel itu sampai mereka pergi. Daniel ini terlihat sangat kesal karena selalu gagal menjualkan rumahnya. Akhirnya dia berencana untuk menghancurkan rumah itu. Pertama, Daniel menyuruh orang untuk membersihkan rumah dari barang-barang rongsokan milik kakek Lawrence. Tapi tentu saja itu tak semudah yang dibayangkan oleh Daniel. Thunder dan teman-temannya kembali mengerjai orang-orang itu sampai mereka ketakutan dan akhirnya pergi.
Sadar karena ada kucing yang selalu menggagalkan rencananya, akhirnya Daniel ini kembali datang ke rumah itu dengan pakaian astronot. Dia mencoba memburu Thunder dengan senapan anginnya. No more fooling around. You're trapped now. Akhirnya setelah diburu cukup lama, Thunder tertimpa box milik kakek Lawrence, dan di sana Daniel pun terlihat sangat senang. Tapi teman-teman Thunder tidak tinggal diam, mereka pun membalas semua itu. You all come from. How many of you? Sementara berpindah ke kakek Lawrence, dia dibantu Izzy dan Dylan untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Everybody around here. We'll help you. Easy. We've got it under control, Mr. Lawrence. But you can't. Berpindah ke rumah tua lagi, di sana Daniel kembali datang dengan membawa krem penghancur. Tapi karena krem itulah Thunder ini bisa keluar kembali dari box, dan ternyata dia masih hidup. Sementara kakek Lawrence telah sampai ke rumah itu. Di sana dia melihat Daniel yang akan menghancurkan rumahnya. Kakek Lawrence ini memohon pada Daniel untuk tidak melakukan itu. Namun Daniel tetap bersikeras untuk menghancurkannya. Dylan's busy. We need to back. Di sana Thunder melompat ke bola krem, sementara Maggie masuk ke ruang kemudi krem. Dia berusaha mengacaukan Daniel, sehingga Thunder bisa turun dari krem dan mengeluskan bulunya ke Daniel. Karena Daniel sangat alergi terhadap kucing, alhasil dia pun bersin-bersin dan tidak bisa mengendalikan kremnya. Made of things. Please, Uncle Lawrence. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka bisa hidup damai dan kembali melakukan pertunjukan sulap bersama kakek Lawrence. Mereka pun kedatangan anggota baru, si anjing kecil yang berteman dengan Thunder. Dan sampai sini, film pun selesai. So what do you say? I can fit in, do what you want, I can play. Maggie and Thunder. Nah, seperti itulah akhir cerita film Thunder the House Magic ini ya Sobat Arsiktin. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.